Kalau kita ngomongin soal DPR, pasti banyak yang langsung kepikiran gedung di Senayan, kursi empuk, atau berita-berita panas soal rapat dan undang-undang atau kasus-kasus yang pernah terjadi di dalam DPR. Entah itu korupsi, penyelewengan dana, atau mereka yang tidur saat rapat-rapat penting. Tapi pernah nggak sih kepikiran, seberapa penting sebenarnya DPR buat hidup kita sehari-hari? Apakah DPR benar-benar berdampak buat kita, atau cuma sekedar simbol demokrasi yang justru memakan uang-uang kita? Nah, di video ini, mari kita coba membahas satu persatu. Jadi gini, dalam sistem demokrasi kayak Indonesia, DPR itu ibarat penyeimbang kekuasaan. Pertama, mereka dipilih lewat pemilu. Artinya, secara teori, mereka adalah wakil suara rakyat. Jadi, aspirasi masyarakat seharusnya bisa dibawa masuk ke dalam parlemen. Kedua, DPR punya fungsi bikin undang-undang bareng pemerintah. Kalau DPR nggak ada, semua aturan negara bisa langsung dibuat pemerintah. Kedengarannya sih lebih cepat. Tapi ya sebenarnya resikonya sangat besar. Karena tanpa DPR, nggak ada yang bisa ngerem kalau kebijakan pemerintah kelewat jauh. Ketiga, DPR juga punya tugas ngawasin kerja pemerintah. Dari kebijakan, program, sampai cara pakai anggaran negara. Jadi ada yang jagain, biar nggak semaunya sendiri. Dan terakhir, soal duit. Setiap rupiah dan pajak rakyat itu disahkan lewat DPR. Jadi mereka punya peran penting dalam nentuin arah penggunaan uang negara. Tapi seperti yang kita tahu, di sisi lain, DPR juga punya masalah. Gak sedikit orang yang kecewa sama mereka. Pertama, biaya untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR itu gede banget. Semua dari pajak rakyat. Terus, citra mereka sering jelek karena kasus-kasus korupsi atau skandal yang muncul. Belum lagi soal rapat yang kosong, anggota yang tidur, atau undang-undang yang kerap kali memicu kontroversial. Kadang malah ada kesan kalau anggota DPR lebih nurut ke partai daripada dengerin suara rakyat yang milih mereka. Makanya akhir-akhir ini banyak yang akhirnya skeptis. Ngapain ada DPR kalau ujung-ujungnya nggak benar-benar kerja untuk rakyat? Kalau menurut kamu gimana? Apakah DPR di Indonesia sudah cukup mewakili suara rakyat? Atau jauh banget dari harapan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, sama subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!